وسلم وأزواجه وذريته وآل بيته وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, kita langsung ke materi hari ini. Ada beberapa materi. Oh ya, untuk apa materi yang lalu itu saya kan minta supaya itu dihafal. Dihafalkan. Nah, dihafal. Udah hafal ya? Mudah-mudahan sudah hafal semua. Nggak banyak kok itu ya. Cara menghafalnya rajin aja dibaca. Rajin dibaca, bolak-balik nanti juga hafal. Kenapa harus dihafal? Yang pertama, dan mohon kitabnya itu jangan dikasih harokat ya kalau dibaca, kalau dihafal itu. Jadi ketika kita membaca supaya terbiasa membaca eh, membaca kitab yang gundul itu gitu maksudnya supaya terbiasa. Kalau sudah hafal kan kita nggak mungkin salah gitu. Eh, Kemudian nanti kalau sudah hafal itu nanti ketika misalnya saya tanya amil labdi samai itu ada berapa? Kalau sudah hafal pas sama itu minna adun mati sunnah amilan itu kalau sudah hafal itu jawaban itu cepat gitu. Kita tinggal pahami aja kalimatnya per kata ya. Kalau sudah hafal pahami kalimatnya per kata nanti kita akan mudah. Jadi untuk mempermudah saja gitu. Untuk materi hari ini saya akan membahas tentang kalimat ya, membahas tentang kalimat. Jadi kalimat soalnya dalam kitab Amil itu tidak membahas kalimat isim, fiil dan huruf. Makanya ini saya bahas dulu supaya nanti tidak bingung. Kalau kalimat isim itu apa, fiil apa, kemudian cirinya seperti apa gitu. Kalau ini sudah paham, nanti ketika masuk ke Amil, kitab Amil lagi, ini akan membantu pemahamannya nanti, mempermudah pemahaman. eh ini sudah direkam ya, Pak Nanda? Udah Ustadz, nanti saya kirim rekamannya. Oke, siap. Terima kasih ya. eh Kembali lagi ke awal ya, untuk mengingatkan saja ini eh, bahwa amil itu suatu kalimat yang mempengaruhi kalimat lain. Mempengaruhinya nanti misalnya mempengaruhi ujungnya gitu ya, i'rabnya, mempengaruhi i'rabnya. Tapi nanti kita bahas i'rab juga akan dibahas. Amil itu dalam kitab eh, Al-Awamil Mi'ah karangan Imam Jurjani itu ada 100, kemudian terbagi dua, ada yang disebut dengan amil lafdi, kemudian ada yang disebut dengan amil maknawi. Amil lafdi terbagi dua juga, amil lafdi samai dan amil lafdi uh, kiasi ya. Amil lafdi samai dan amil lafdi kiasi. Amil lafdi samai jumlahnya 91 amil. Amil lafdi kias itu ada 7, kemudian amil maknawi ada 2. Jadi totalnya 10. Kemudian amil lapis samai itu terbagi di kelompok-kelompokan gitu. Yang 91 amil itu dikelompok-kelompokkan menjadi 13 kelompok. Ya, 13 bagian. Nah, sampai situ dulu itu selesai dulu ya. Itu artinya materi kita sudah selesai kemarin itu sampai situ. Membahas tentang amil. Sekarang kita akan membahas tentang kalimat. Kalimat atau kata ya, kata kalau dalam bahasa kita mah kata ini bukan kalimat. Kalau kalimat kan dalam bahasa Indonesia itu panjang gitu ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab, kalimat itu satu kata. Itu namanya kalimat. Kalau beberapa kata, ada isim, ada fiil, ada huruf, misalnya dalam satu kalimat, dalam satu susunan kata, itu namanya kalam dalam bahasa Arab ya. Kalau satuannya itu namanya kalimat. Jadi ada kalimat isim, ada kalimat fiil, dan ada kalimat huruf. Nah ini kita membahas tentang kalimat ya tadi ada ya. Jadi ada kalimat isim,
ada kalimat fi'il, ada kalimat huruf. Ini kita mau belajar kemanapun, mau belajar ke Mesir juga, kalimat nggak bakal lebih dari ini. Hanya ada tiga, ada kalimat isim, ada kalimat fi'il, dan kalimat huruf. Ini itunya keterangannya tadi di bawah ada tuh ya. Kalimat isim adalah kalimat yang bermakna dan tidak disertai zaman. Ada maknanya tapi nggak ada zamannya. Ya, itu kalimat isim. Nanti kita akan lihat contohnya nanti di bawah. Kemudian ada kalimat fi'il. Kalau kalimat fi'il itu ada maknanya, kemudian dia disertai ada waktunya, ada zamannya. Itu namanya kalimat fi'il. Kemudian ada kalimat bermakna tapi dia tidak bisa sendirian gitu. Dia harus bersanding dengan kalimat lain. Itu kalimat huruf namanya. Paham ya tentang kalimat ya? Ya, kalimat isim, fi'il, huruf itu. Nah, kita bahas satu-satu nih. Yang pertama, definisi kalimat isim. Kalimat isim itu kalimat yang bermakna tidak disertai zaman atau waktu. Waktu itu ada tiga. Ada zaman lampau, ada zaman sekarang, ada zaman yang akan datang. Nah, kalau ada kalimat tidak ada zamannya, ya, tidak mengandung zaman, itu namanya kalimat isim. Nanti bagaimana kalau kalimat kalau yang ada maknanya, ada zamannya? Nah, ini kalimat fi'il nih. Kita bahas ini dulu, isim dulu ya. Misalnya madrasatun. Madrasatun itu apa artinya? Sekolah ya. Atau sayarotun. Sayarotun itu artinya mobil. Sayarotun itu artinya mobil. Berarti sayarotun itu kalimat isim. Karena mobil itu nggak ada. Misalnya telah mobil kan nggak ada. Atau sedang mobil, akan mobil kan nggak ada. Sayarotun itu berarti kalimat isim. Gitu. Sim. Karena dia ada maknanya, tapi tidak disertai dengan zaman. Itu ya. Paham ya? Paham. Nah, bagaimana kita mengetahui apakah itu kalimat isim? Misalnya kita nggak tahu artinya gitu ya. Kalau tahu artinya mungkin, nggak ada zamannya nih, berarti kalimat isim gitu. Bagaimana kalau nggak tahu artinya bahasa Arabnya itu? Ini artinya apa ya? Ada zamannya nggak? Kalau nggak tahu artinya, kita harus mendeteksinya melalui ciri atau tanda-tanda bahwa itu ada kalimat isim, walaupun kita tidak tahu artinya. Nah, dalam kitab Jurumiyah ini ada dalam kitab Jurumiyah ini. Falismu yu'rafu bil hafdi wa tanwini wa dhuhul alifi wa lammi wa hurufil hafdi. Kalimat isim itu diketahui dengan jer. Apabila ada kalimat dijerkan, ada kalimat dijerkan, itu berarti kalimat isim. Huruf akhirnya nih kayak al-kitabi ini kan dijerkan bawahnya ada harakat kasrah ya, al-kitabi. Itu berarti kalimat apa? Kalimat isim. Ya, Sim. karena dijerkan. Huruf akhirnya dijerkan di kasroh. Yang kedua, kalimat isim itu watanwini diketahui bila dia ada tanwinnya. Misalnya madrasatun nih, madrasatun ada tanwinnya. Berarti madrasatun adalah kalimat isim. Sim. Cirinya apa? Tanwin. Tanwin. Apakah kita tahu artinya madrasatun atau tidak? Nggak masalah. Yang penting ada tanwinnya, itu kalimat isim berarti. Ya. Iya. Kemudian waduhulil alifi walami, kemasukan alif lam al. Setiap kalimat isim itu cirinya adalah ada alnya. Misalnya al madrasatu. Al madrasatu. Masih ingat nggak kenapa di sini al madrasatu kalau ini dibacanya madrasatun? Kemasukan al. Nah, iya. Ya, Sim. kalimat isim itu kalau Tanwin dan alif lam. alnya ditanwin. Kalau ada alnya jangan ditanwin ya. Al madrasatu ini adalah kalimat isim. Loh, kok bisa kalimat isim padahal kita nggak tahu artinya misalnya. Ada cirinya itu al gitu ya. Ada alnya berarti itu kalimat isim. Kemudian waduhulil alifi walami wa hurufil hafdi. Nah ini ya, wa hurufil hafdi dan kemasukan huruf jer.
dijerkan oleh huruf jer. Misalnya, lafad amanillah. Amani dibacanya, kemasukan pi huruf jer. Huruf jer itu dalam kitab, nanti akan dibahas dalam An-Naul Awalu, huruf tajwid mufakot nanti dalam kitab Amir. Huruf jer itu ada 19. Setiap ada kalimat, kemudian diawali dengan huruf jer, berarti kalimat itu pasti kalimat isim. Ya, itu adalah kalimat isim. Ini cirinya ini dalam kitab Jurumiyah. Mungkin cirinya banyak lagi di kitab-kitab yang lebih panjang penjelasannya ya. Ini yang simpel aja. eh Coba kita cari dalam Al-Quran, ngetes nih. Ya, kita lihat dalam Al-Quran. Kita akan mendeteksi kalimat isim dalam Al-Quran. Surat apa misalnya? Misalnya surat yang mudah aja lah, yang juz amma aja ya, yang juz amma aja. Surat Anas misalnya ya, surat Anas 1 sampai berapa sih Anas? Ada 6. 1 sampai 5. Sampai 6. Oke, kita lihat surat Anas 1 sampai 6. Ini kebetulan ada artinya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Coba yang mana yang kira-kira kalimat isim? Anas. Nas. Dari awal ya. Anas. Dari Malaikul. Yang mana kalimat isim? Robi. Robi ini. Robi. Kalimat isim. Kenapa disebut kalimat isim? Kemasukan huruf jer. Karena ada bi huruf jer. Oke. Kemudian terus nas. Anas. Kalimat Anas. apa? Isim karena ada alnya. Kalimat isim aja dulu ya, jangan ngomong kalimat yang lain. Nas, kalimat isim ya. Cirinya apa? Karena ada Ada alif alnya. lam. Ada alif lam, kemudian ciri yang lain. Al-waswasi. Berharokat kasroh. Asroh tuh, ya. Oh, iya. Ingat, ciri kalimat isim tadi apa? Dijerkan, Dijerkan. huruf akhirnya dijerkan ya. Kemudian ada tandanya, ada alnya, kemasukan huruf jer ya, 4 ya. Ya. Nas, kalimat isim. Kenapa kalimat isim? Karena ada alnya, kemudian ada juga jer di sini. Nasi bacanya. Maliki kalimat apa? Isim. Isim, cirinya Dijarkan. dijerkan. Nasi lagi aja ada nasi ya. Ilah jangan dulu lah, nanti ini agak ilahi ya. Ilahi sih sebenarnya ilahi bener, ilahi dijerkan juga ini kalimat isim juga berarti. Nasi, sari Syari. kalimat isim apa kalimat fi'il nih kira-kira? Isim. Isim, kenapa? Masukkan huruf jer. Masukkan huruf jer. Bukan huruf jer, ini kan min huruf jer ya. Sari berarti kalimat isim. Waswasi. Isim juga Ustaz. Isim juga. juga. Kenalnya. Isim. Nasi. Isim. Isim juga. Itu ya. Kedua tahu ini berarti. Ya. Seperti mudah kan ya? Kali-kalinya. Mudah kan ya? Insya Allah. Iya. Pokoknya yang penting tadi cirinya hafal. Ciri kalimat isim itu hafal. Ya. Nanti tinggal kita rajin-rajin baca kosakata. Karena belajar bahasa Inggris juga kalau misalnya kita nggak rajin buka vocabulary gitu ya.
ya susah, nggak bakal bisa-bisa, nggak lancar misalnya. Kita juga harus rajin buka kosakata. Jadi nanti mah walaupun tidak ada artinya, ini kita akan paham kalau kita rajin, rajin ini artinya apa gitu. Oke, berarti kalimat di sini udah clear ya? Iya, Insya Pak. Allah. Paham, udah paham. Pokoknya kalau nanti baca Quran, kalau ada kalimat yang ciri-cirinya seperti kalimat isim itu, yang cirinya tadi kalimat isim berarti bisa mendeteksi bahwa oh ini kalimat isim gitu ya. Oke, berikutnya kalimat fiil. Kita akan bahas kalimat fiil. Cuma saya kayaknya belum sempat nulis cirinya. Tapi nanti kita lihat di kitab Jurumiyah ya. Nanti saya buka di kitab Jurumiyah. Ini buku yang saya lagi proses ini, judul 2, kitab Jurumiyah. Ini agak rumit kali ininya ya. Nanti saya sentat tapi belum sempat bukunya tadi. Ah, Lagi ini nunggu tanggalnya, tanggal oh, ini belum selesai ini, belum masih ini nunggu tanggalan. Iya. Nah, di sini nih, di dalam kalimat, di dalam kitab Jurumiyah. Kalau kitabnya sudah punya, boleh buka. Tadi tuh, tadi 19 tuh, ada. tadi tuh yang falismu yurafu bil hofri wa tanwini wa duhu alifi wa lami wa hurufil hofri wa hiya min ila an tuh ya. Di kitab Jurumiyah mah ada nih. Ya, nanti di kitab Amil juga ada, cuma belum saya bahas. Jadi kalimat isim itu diketahui dengan jer, dengan tanwin, kemasukan al, ada huruf jernya. Huruf jer itu apa aja? Min, ila, an, ala, fi. Ini kayak gini, ini hafal ini. Huruf-huruf jer nih. Termasuk huruf sumpah. Huruf-huruf qasam itu huruf sumpah. Misalnya, wallahi, billahi, tallahi, itu huruf sumpah. Nah ini termasuk huruf jer. Huruf yang menjerkan kepada kalimat isim. Nah, kita lanjut ke kalimat fiil ya. Kalimat fiil itu adalah kalimat yang bermakna dan disertai zaman. Ya, di sini ada nggak ya? Ini kan masih kalimat isim. Ini kalimat fiil nih. Bermakna dan disertai zaman atau waktu. Itu namanya kalimat fiil. Nah, saya ini rekomendasikan untuk beli kitab namanya Amsilatut Tasrifiyah. Nanti saya akan perlihatkan kitabnya. Namanya Amsilatu Tasrifiyah. Itu banyak di toko buku. Ini kitabnya kayak gini. Iya, kayak Kelihatan ya? Jelas nggak sih? Ah, ini nih. Ini kayak gini sih ya. iya kayak Amsilatul Tasrifiyah. Itu tolong beli kitabnya untuk berlatih eh berlatih itu tadi. kalimat fiil. Ya, nasrif namanya itu. Berlatih nasrif. Jadi jangan sampai salah nanti nasrif itu. Nasoro yang fa'ala yaqulu fa'lan fa'ala yaqilu gitu ya. Kayak gitu itu. Itu ada ilmunya khusus. Nanti akan kita pelajari sedikit-sedikit ya. Kita bahas ini dulu. Kalimat fiil, eh, kalimat fiil itu, contoh kalimat fiil itu terbagi 3. Fiil madi,
ada fiil mudhari, ada fiil amar. Ya, ini nih. Bila kalimat tersebut mengandung waktu lampau, itu namanya fiil madi. Contohnya nasoro. Nasoro itu artinya telah menolong. Nah, nasoro itu berarti kalimat fiil madi karena maknanya telah menolong. Simpelnya fiil madi itu kata kerja ya. Kalau fiil isim itu bisa kata benda, bisa kata sifat. Ya, jadi kalau fiil itu kita kembali ke fiil. Fiil itu apabila kalimatnya itu ada maknanya, kemudian ada zamannya, itu namanya fiil. Fiil terbagi tiga, ada fiil madi, ada fiil mudhari, ada fiil amar. Apabila kalimatnya mengandung makna waktu lampau, itu disebut fiil madi, seperti nasoro. Nasoro fiil madi. Kenapa nasoro fiil madi? Karena maknanya telah menolong dia. Dia telah menolong. Kemudian apabila eh, mengandung waktu atau zaman sekarang atau yang akan datang, zamannya bisa zaman sekarang atau zaman yang akan datang, itu berarti fi'il mudhari. Contohnya yansuru fi'il mudhari, artinya sedang atau akan menolong. Kemudian satu lagi namanya fi'il amr, kalau mengandung waktu yang akan datang dan mengandung perintah, itu berarti kalimat fi'il amr. Contohnya unsur, tolonglah. Coba, qoro'a artinya apa? Membaca. Telah membaca, sedang membaca, Telah, atau telah. Telah Membaca. membaca. Nah, telah berarti membaca lampau. fi'il. Padi. Madi, madi. Coba pakai ini ya, pakai whiteboard ya. Whiteboard, mana ya whiteboard? Coba pakai whiteboard. Whiteboard. Saya juga kadang-kadang suka lupa ini. Nah ini whiteboard. Misalnya qoro'a, qoro'a. Ini ini fi'il madi ya. Fi'il mudhari berarti ya, Yaqra'u. ya, qro'u. Ya, qro'u. Fi'il amrnya ik, Iqra. ikro. Jadi ikro itu adalah fi'il amr, bacalah gitu ya. Ikro. Kalau doroba, doroba. Kok kayak gini? Doroba gitu ya. Doroba. Ini fi'il madi ya.
Kalau fi'il mudhari'nya Yadribu. 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 Kalau fi'il amarnya Idrib. ya, Idrib. idrib, idrib ya. Nah, itu kayak gitu, gitu doang. Jadi fi'il madi, fi'il mudhari', fi'il amar. Nanti ini ada materi khusus tentang ini, tapi mungkin tidak terlalu mendalam ya, karena kalau membahas ini lama gitu. Nah, ini mah harus dihafal. Materi itu harus dihafal. Jadi ada wajan-wajan dalam kalimat fi'il itu yang harus dihafal, tidak bisa di apa ya, tidak bisa dipelajari. Oh ya, maaf, ini salah. Kita kembali ke materi yang tadi ya. Materi yang tadi bahwa kalimat fi'il itu terbagi tiga, itu udah cukup ya. Kalimat fi'il terbagi tiga, ada kalimat fi'il madi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amar. Coba sekarang kita buka Al-Quran. Yang tadi kita surat An-Nas itu ya. Nah ya Al-Quran ini. Kira-kira mana yang fi'il, mana yang Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Coba yang mana kalimat fi'il kira-kira? Kul. Ul. Qul. Kalimat fi'il. Fi'il apa kira-kira itu? Fi'il amar. Amar. Fi'il amar. Karena maknanya suruh berkatalah kan ya? Katakanlah gitu kan ya? Ya. Fi'il madinya apa kira-kira itu? Yakulu. Fi'il madi. Ola. Qala yaqulu. Yakulu. Yakulu. Qala yaqulu. Qul. Kalau a'udzu kalimat apa itu? Fi'il mudhari. Hah? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Fi'il madinya apa? Ada. Aza. Ada Ya'udu. ya'udu. Kalau ini kan a'udu. Menyimpan domir anak. Nah, ya'udu asalnya ya'udu. Ya'udu ya'udani ya'udu. Nah, gitu ya. Ta'udu ta'udani ta'udu. Nanti a'udu na'udu ana nahnu. Karena ini saya gitu ya. Atau kami atau aku berlindung. Aku berlindung kepada Allah gitu. Aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Berlindung itu berarti kalimat fi'il. Berlindung itu berarti sedang. Sedang. Atau aku akan berlindung gitu. Aku akan. Di situ terserah itu ya itu. Nanti tinggal ahli tafsir yang menentukan apakah ini termasuknya maknanya sedang atau akan gitu. Gitu ya. Kalau kul itu udah pasti fi'il amr. Ya, jadi dari situ saya yakin sudah mulai ini ya. Yuwaswisu tuh, contoh yang lain. Contoh fi'il, yuwaswisu. Yuwaswisu kalimat fi'il kan? Fi'il madi mudhari apa fi'il amr? Mudore. Fi'il mudhari. Fi'il madinya apa kira-kira nih? Waswasa. Waswasa. Waswasa yuwaswisu, ya. Waswasa yuwaswisu. Apa fi'il amrnya itu? Wis. Ala yufalilu. Fa'lala yufalilu. Waswasa yuwaswisu. Itu fi'il madinya waswasa, ya. Wush. Itulah dipelajari di ilmu tasrif itu, di ilmu tasrifan ya. Nah, ini akan saya bahas agak sedikit, ada tambahan sedikit lah ya. Nanti kita bahas kalimat huruf dulu setelah ini. Jadi kalimat isim sudah ya. Oh ya, ciri kalimat fiil itu apa gitu ya. Ini yang belum. Ciri kalimat fiil itu
Tadi kan sudah ciri kalimat isim sudah. Ciri kalimat fi'il itu apa? Takutnya kita nggak tahu artinya. Hanya tahu terlihat dari nih. Ciri kalimat fi'il itu ada 4 menurut Imam Ajurumi. Di kalimat isim itu yang pertama apabila ada qad di depannya itu. Ya, itu berarti kalimat isim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaih. Laqad ja'akum, berarti ja'akum itu ja'a itu kalimat fi'il. Karena ada qad di depannya ya. Ada Iya. lah dong laqad. Atau qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah. Qomat berarti itu kalimat apa? Fi'il madi. Fi'il. Fi'il karena ada qad. Qad. Nah, qad ini bisa nempel ke fi'il madi, bisa nempel ke fi'il mudhari. Kalau nempel kepada fi'il madi, itu namanya litahqiq, memperkuat, mempertajam ucapan gitu. Qad qoma telah berdiri sholat, telah didirikan sholat itu. Tapi kalau kepada fi'il mudhari, itu maknanya litaklil. Kadang-kadang kalau qad menempelnya kepada fi'il madi, maknanya eh, memperkuat, benar-benar gitu. Benar-benar telah memukul, berarti qad doroba. Tapi kalau terkadang memukul, terkadang enggak, qad yadribu. Ya. Jadi kalau masuknya ke dalam fi'il mudhari itu maknanya terkadang. Kemudian sin, fi'il juga ini suka ada di apa ada cirinya selain qad yaitu sin ya, misalnya dalam Al-Quran ada nggak kira-kira sin? Saya lamun. Saya namun apa itu tulisannya? Atau Tulus. saya kulus supahau gitu ya. Ya. Nah, ingat nggak tuh ayat apa tuh, surat apa tuh? Al-Baqarah kalau nggak salah ya. Nah, saya kulus supahau, ya kulu di situ berarti kalimat fi'il karena ada sinnya. Kalau yang kemasukan sofa dalam Al-Quran, Sawfa ta'lam. kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Sawfa itu kalau nempel kepada nempel ya, pasti di depannya itu kalimat fi'il gitu. Kalau ada kalimat didahului Allah sawfa ta'lamun berarti ta'lamun kalimat fi'il. Walaupun misalnya kita tidak tahu artinya. Apa sih bedanya kalimat sawfa dengan sin? Sin itu bedanya dengan sofa. Kalau sin itu waktunya mendekati. Ilaina anta sa'adhabu ila sauki misalnya ya. Mau kemana? Kalau bahasa Arab itu amiyama ya fen anta gitu ya. Fen inta. Sa'adhabu ila sauki. Saya akan pergi ke pasar. Sa'adhabu, saya mau pergi. Saya mau perginya itu udah melangkah, udah mulai jalan gitu. Tapi kalau sofa itu jangkanya panjang. Makanya dalam Al-Quran, kalla saufa ta'lamu. Nanti kamu akan tahu. Awas katanya, nanti kamu akan tahu. Nanti di akhirat kalau sudah mati. Ya, jadi waktunya bedanya sin dengan sofa maknanya makan gitu. Cuma bedanya itu kalau sin jaraknya dekat ya, kalau sofa itu jauh. Yang terakhir yang menjadi contoh kalimat fiil adalah ta tanis sakinah. Ta tanis sakinah ada juga dalam kitab lain mah itu ta fa'il gitu. Ta tanis sakinah. Misalnya dorobat. Yeah. Dorobat kan jelas. Kalau dorobat alimat nafsum ma qaddamat. Alimat berarti kalimat isim, kalimat fiil. Kenapa? Karena ada ta tanis sakinah. Ya. Tabat yada abi lahabi wa tab. Tabat
Ya ada. Tuh, tabat itu ada tanda sakinahnya. Berarti itu kalimat fiil ya. Apalagi contoh yang lain. Kalau dalam Al-Quran disebutnya syahid, bukan contoh. Apa misalnya syahidnya dalam Al-Quran? Masih ada yang punya contoh? Yang hafal Quran. Alhaakumut Alhaakumut, Bismillah. alhaakumut takatsur. takatsur. Itu kayaknya enggak deh Kiai. Bukan ya. Di surah Al-Ghasyiyah banyak ya, Ustaz. Apa tuh? Di surah Al-Ghasyiyah. Coba kita lihat Qurannya ya. Hmm. Surat Al-Ghasyiyah. Ini kebetulan di apa? Terus saya bisa buka surat apa aja boleh. Al-Ghasyiyah, coba buktikan. Al-Ghasyiyah itu surat keberapa itu? Al-Ghasyiyah itu apa? Bacanya apa? Pak, lupa saya bacanya depannya. Oh, ini tuh ada ya, surat ke-88. Nah, kita ambil 10 ayat aja, nggak usah pakai translasi ya. Al ataka hadisul ya. Nah, coba lihat dulu. Ada nggak? Ya. Hah? Ada nggak? Hal ataka Ada kayaknya ya. kata ada nasib tasla Kalimat isim banyak nih, kalimat fiil banyak. Ya, tapi contoh kalimat fiil di sini kelihatan ya, yang tetanis maksudnya. Atau dilihat aja yang contoh, yang kalimat yang di surat apa tadi? At-takwir banyak ya. At-Takwir. Ya, At-Takwir surat keberapa ya Takwir? surat surat ke-81 ya. 81. Ya. Oke, kita lihat At-Takwir. 1 sampai 10 aja ya. Ini. Idza samsu kuwirat. Nah, kuwirat itu ada tanisnya ya. Wa Iya. idzan nujumun kadarat. Ada tanisnya. Berarti ini kalimat fi'il. Walaupun kita tidak tahu artinya misalnya. Wa idzal jibalu suyirat. Nah, wa idzal isyaru utilat. Nah, ada lagi itu tanis. Nah, ini berarti kalimat fi'il. Banyak banget benar. Banyak ya. Oke, kita lanjut ke karena itu PL sudah paham uh, kalimat PL sudah, kalimat isim sudah, tinggal kalimat huruf. Kalimat huruf. Saya akan langsung aja materinya dipercepat nih ya. PL sudah, isim sudah. Nanti yang agak panjang itu pembahasan kalimat isim. Agak panjang, tapi nanti ya. Ini kita ke kalimat huruf dulu. Nanti ada soal ini aja langsung aja ya. Kalimat huruf nih. So acak-acakan tulisannya. Al-harfu huwa kalimatun dalat ala makna fi ghairi. Kalimat huruf itu yang menunjukkan arti jika disandingkan dengan kalimat lain. Misalnya pi itu artinya yang dalam kan atau di. Misalnya kita nanya sama teman, itu laptop di mana? Jawabannya di gitu ya. Pi di dalam.
Di dalam apa kan nggak jelas ya. Nah, itu kalimat huruf. Coba kalau misalnya di kamar gitu. Nah, itu baru. Jadi kalimat huruf itu bisa dipahami apabila dia bersanding dengan kalimat lain. Makanya termasuk dalam bahasa Nahwu itu disebutnya juz'iyun fakirun gitu. Kalimat huruf itu suatu juz yang fakir, yang butuh kepada kalimat lain. Makanya ada isim mabni itu, ada isim mabni. Apabila ada kalimat isim butuh kepada kalimat yang lain itu menyerupai kalimat huruf. Makanya disebutnya isim mabni. Nanti akan kita bahas. Ini huruf. Huruf terbagi dua. Kalimat huruf itu terbagi dua. Di sini ada nggak ya? Nah, ini dalam kitab Jurumiyah, al-harfu wa mala yaslahu, yasluhu apa yaslahu? Yasluhu mahu dal ismi wal dal fi'li. Kalimat huruf itu adalah kalimat yang tidak ada tanda isim dan tidak ada tanda fi'il. Contoh kalimat huruf. Kalimat huruf itu diibaratkan seperti H, seperti huruf H. Jim, cirinya apa? Ada titiknya di bawah ya. Ada cirinya. Ada cirinya di bawah jim. Kho itu titiknya di atas. Kho. Tulisannya sama. Ya, kalau H itu tidak ada titiknya. Nah, H itu ibarat H. Huruf itu ibarat huruf H. Ya, tidak ada tandanya. Tandanya itu adalah selain tanda isim, selain tanda fi'il. Bila ada kalimat yang tidak memiliki tanda isim dan tanda fi'il, berarti kalimat huruf namanya. Nah, huruf ini terbagi dua. Ya, ada yang disebut dengan huruf mabani. Mabani itu apa? Huruf yang merangkai sebuah kata. Atau disebut huruf hijaiyah. Ya, misalnya, Yaidun terdiri dari jai, iya, dal. Tuh. Nah, itu huruf jai, iya, dal itu namanya huruf mabani. Ya. Setiap kata itu kan ada huruf-hurufnya, itu namanya huruf mabani. Pokoknya dari huruf hijaiyah semuanya itu ya. Kemudian yang kedua, ada yang disebut huruf ma'ani. Ya, huruf ma'ani itu apa? Huruf ma'ani itu adalah huruf yang pada prinsipnya membawa makna yang melekat pada dirinya. Dia ada maknanya khusus gitu. Cuma masalahnya dia bermakna apabila dia nempel kepada kalimat lain. Nah, yang menjadi pembahasan kita dalam kitab Amil itu kan ada kalimat isim, fiil, hurufnya. Huruf di situ bukan huruf mabani ya, tapi huruf ma'ani. Jadi bukan huruf tadi itu huruf yang merangkai sebuah kata, enggak. Yang dimaksud dalam huruf dalam kitab Amil nanti itu dalam ilmu nahwu ya, itu huruf ma'ani. Itu yang tadi itu yang kalimat terbagi tiga, kalimat isim, fiil, huruf. Itu huruf yang di situ bukan huruf mabani tapi huruf ma'ani ya. Oke. Coba jawab pertanyaan ini. Kalau sudah bisa jawab berarti sudah lulus ini materi hari ini. Bukan ini. Nanti ini isim. Coba kalimat isim itu apa? Siapa yang bisa jawab? Isim itu kalimat yang tidak ada tangan waktu atau zaman. Atau kata lain apa kira-kira kalimat isim itu? Kata benda. Kalimat yang bermakna.
Nah, ada Tapi tidak ada maknanya, zaman, tidak ada waktu. iya, ada Kalimat maknanya isim tapi tidak ada zamannya ya. Iya, Maktabun apa kalimat bahasa zamannya Arabnya? tapi tidak ada Bahasa Arab waktu. maktabun artinya apa maktabun? meja. 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 Meja ya. Dia ada zamannya nggak? Nggak ada. Nah, berarti Ada. kalimat apa? Maktabun adalah kalimat. Benda. Isim. Ciri Isim. kalimat isim ada berapa? Ciri kalimat isim menerima tanwin, Terus, lam, Masukkan ada al. 4. terus, Huruf jar, Akhir. Huruf akhirnya. Tanwin, alif lam, Ada alif jar. lamnya. ah, Huruf jar. iya. Wah, berarti pinter-pinter. Nggak nyontek ya? Sedikit kalau lah. nggak itu Contohnya dikit tahu Pak. lah. Ya, contoh-contohnya Itu udah tahu. Paling tidak catatannya ada. Ya, catatannya ada. Nanti kalau lupa lagi, nanti saya akan bikin soal-soal khusus gitu ya. Nanti ya kirim diisi aja sebisa aja. Buat latihan doang, buat latihan. Tidak ada nilai apa-apa, tidak. Siap, Kiai. Nah, sekarang kalimat fi'il dulu. Ini ada pembahasan sebenarnya kalimat isim itu beberapa macam gitu nanti ada. Tapi nanti aja ya. Kita kalimat fi'il dulu. Ustaz, ini buku yang kemarin 50.000 itu ya? Eh, ini lagi dicetak. Yang kemarin mesen-mesen itu udah saya kirim ke penerbit. Cuma nggak bisa Oh. cepat. Ya, nanti kalau sudah datang dikirim. Mudah-mudahan nggak nyampe 2 minggu. 365. Oke, kita langsung ke kalimat fi'il. Kalimat fi'il itu apa? Kalimat yang bermakna atau zamannya. Zaman. Ah, Zaman. Kalimat yang mengandung zaman. Zaman. kalimat ada maknanya. Kalimat yang bermakna yang Disertai dengan zamannya atau disertai waktu. dengan Nah, itu. Zaman ada berapa dalam bahasa Arab? Ada 3 ya. Satu zaman Lampau. zaman lampau atau zaman madi ya. Akan datang. Yang kedua zaman Zaman mudhara. Mudore. akan datang atau zaman akan datang itu zaman mustakbal namanya. Ada lagi yang ketiga zaman Hal. hal. Sekarang, zaman sekarang itu zaman hal. Nah, fi'il terbagi 3, yaitu Fi'il madi, mudhari. Mudore. Amar. contohnya fi'il madi. Nasoro. Hah? Nasoro. Nasoro. Fi'il madi. Terus Nasor. Yansuru. Yansuru fi'il mudhari. Nasro. Unsur. Unsur fi'il amr. Amar. Film mudore. Qara'a Imar. qara'a fi'il madi. Qoro'a. Fi'il madi. Yaqra'u. Yaqra'u fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Qoro. Iqra Amar. Fi'il amar. Fi'il Ya. amar. Ibu Idrib. lama. Alima nih. Alima itu fi'il madi. Ya'lamu itu fi'il mudhari. Kalau i'lam, Oh iya. Lamar. Fi'il fi'il amar. amr. Lamar. Benar. I'lam anal awamila finamil ta'amilin. Tuh, i'lam berarti kalimat fi'il apa? Fi'il amar. Fi'il amr. Artinya Ketahuilah. Ajar. Ketahuilah. udah hafal kan? Insya Allah. Nah, udah ketemu tuh i'lam. Oh, itu fi'il amr. Asalnya alima ya'lamu. I'lam gitu ya. Baik, Kiai. Nah, nanti rajin-rajin tuh nulis Fa'ala. Nanti ada materi khusus itu, ada materi khusus nanti saya akan kasih. Jadi ngebahas wajan-wajan fi'il itu semuanya ada. Waduh, ada berapa gitu ya? 35 bab kalau nggak salah. Kalau kalimat fi'il itu ada 35 bab. Satun wa salasuna baban dalam kitab Matan Bina. Berarti sudah selesai itu kalimat fi'il. Sekarang kalimat huruf. Huruf apa artinya huruf? Kalimat yang ada maknanya tapi tidak bisa berdiri sendiri. Bisa berdiri sendiri.
Kalimat yang menunjukkan arti jika disandingkan dengan kata lainnya. Nah, itu. Nah, itu ya. Itu kalimat huruf. Huruf terbagi berapa? Terbagi dua. Dua. Satu huruf Huruf Mabani. mabani, dua huruf Ma'ani. ma'ani. Yang dimaksud huruf dalam kalimat bahasa Arab itu huruf apa? Huruf ma'ani. Contohnya fi huruf jar tuh. Ala, ila, dan Ila, seterusnya. ala, bi. Itu contoh huruf-huruf ma'ani. Ya. Sekian dulu ya materinya. Besok malam kalau bisa hadir lagi. Mudah-mudahan kita sehat. Soalnya pekan depan kayaknya kita libur dulu karena saya mau itu Walimatus Safar Alhamdulillah. hari Sabtu Minggu itu. Kiai Jadi berangkat Kiai. insya Allah tahun ini insya Allah. Doain Kiai. kami juga Kiai. Doanya Kiai. Pokoknya nanti Doanya Kiai. kita nanti kontak-kontakan ya di ini juga nanti ada Kiai. materi-materi yang saya share melalui video. Supaya cerdas Kiai, ini. Kiai Hafal catat ini. nama kami Kiai sebut di depan Ka'bah. Iya, nama-nama muridnya Kiai. Nama-nama Insya muridnya Allah Pak Kiai. 2025 Haji Kita Akbar. udah jadi murid kan Kiai? Ustaz, udah jadi murid kan? Alhamdulillah. Kalau udah jadi. Alhamdulillah. Alhamdulillah udah diangkat. Yang penting namanya itu isi dulu form itu maksudnya saya supaya tahu ini namanya siapa aja gitu ya yang ikut ini. Kan Udah udah, ngisi Kiai. Udah. Heeh. waktu itu sudah Nanti diisi Pak Kiai. Itu mau 280 yang hadir cuma 10. nggak apa-apa. Wafat, tinggal Pak Kiai catat Murid, bawa murid. ke Mekah sana. Murid pilihan. Murid Ya, pilihan, mudah-mudahan. murid pilihan. Mudah-mudahan Koma. semuanya inilah bisa lah semuanya ya. Amin. Yang penting itu pertama dari niat pertama, nah, niatnya lillahi ta'ala ingin bisa gitu ya. Yang kedua sungguh-sungguh belajarnya. Ya. Yang ketiga atau itu Lillahi ta'ala. berusaha gitu. Berusaha keras. Yang Kira-kira penting ngerti berapa lama Kiai ya? ya. Yang ketiga itu mempraktekkan. Bacanya rajin, kalau suruh hafal ya hafalin gitu. Insya Allah nanti karena kitab Awamil itu karomah Bu, itu Pak ya. Ada karamatnya, nggak mungkin kitab itu sampai sekarang udah ratusan tahun masih dipelajari kalau itu tidak ada karamatnya. Kitab Jurumiyah itu ketika ditulis oleh Imam Ajurumi itu dilempar ke laut Pak. Setelah ditulis dilempar ke laut. Kata beliau, ya Allah ini kitab kalau ada manfaatnya kembali ke saya. Tapi kalau nggak ada manfaatnya udahlah biar dibawa sama air. Ternyata kitab itu kembali ada lagi di rumah. Itu kitab Jurumiyah ya. Jadi kitab-kitab klasik itu kenapa saya agak ingin mempelajarinya terus karena tidak hanya kita mendapat ilmunya tapi mungkin ada karamat-karamatnya di sana gitu ya. Karena yang menulisnya para wali gitu. Itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Alhamdulillah sudah kita pelajari. Sekarang sudah tahu kalimat isim, kalimat fi'il, dan kalimat huruf. Nanti kita akan bahas besok malam ya kalau tidak ada halangan. Kita akan bahas i'rab. Sekian dulu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.